Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 404 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 22 November 2021 dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 9a mengatakan, "Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang ma olohamu ela-elaan nipoda naragam jala nalain." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, iman Kristiani kita harus bergerak maju, bertumbuh, dan menjadi pengikut Kristus yang memiliki iman yang dewasa dan tangguh. Jangan menjadi seorang Kristen yang puas diri, tergoda untuk diam. Penulis kitab Ibrani memberitahukan bahwa akan ada banyak cobaan, tantangan yang terarah kepada orang Kristen. Apa yang harus kita lakukan agar kita siap? Hendaklah kasih persaudaraan orang Kristen tetap terjaga. Penulis kitab Ibrani ini mengajak pengikut Kristus untuk menyatakan kasih yang sungguh-sungguh kepada sesama dengan tindakan nyata. Misalnya dengan memberi tumpangan kepada orang asing, berempati kepada orang-orang yang dalam hukuman dan yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, menghormati janji perkawinan dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki, memperhatikan para pemimpin untuk dapat meneladani iman mereka, dan jangan mau disesatkan pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran asing. Mereka berpikir bahwa keselamatan, pembenaran oleh iman dan pengampunan dosa dapat diperoleh dengan jalan kesalehan, misalnya dengan tidak makan makanan yang najis. Bagi penulis kitab Ibrani, hal ini asing dan menyesatkan dan tidak menambahkan manfaat apapun bagi kesalehan, sebab Kristus telah menyerahkan dirinya menjadi kurban penghapus dosa dan pendamaian bagi manusia berdosa, dan itu terjadi hanya sekali untuk selamanya. Kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang mampu membersihkan dosanya dengan usaha sendiri. Hanya melalui pengorbanan salib Kristuslah dosa manusia terhapuskan, sekaligus juga memperdamaikan manusia dengan Allah. Dengan demikian, sekat pemisah antara Allah dan manusia dirobohkan. Demikian, hanya Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi manusia untuk sampai kepada Allah Bapa.
Pada saat itu, Kristen Yahudi sering dikunjungi dan diganggu untuk kembali kepada ritual keyahudian dan mematuhi hukum-hukum yang harus dipatuhi untuk mendapatkan keselamatan. Penulis surat Ibrani mengatakan, jangan disesatkan oleh pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran asing. Karenanya hendaklah orang-orang Kristen benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, mempraktekkan dan menghidupi kekristenan sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa perjanjian yang ditawarkan kepada kita oleh Yesus jauh lebih tinggi daripada yang disediakan oleh siapapun. Pengampunan dosa kita adalah alasan bahwa kita patut bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu dengan tindakan konkret, antara lain memuliakan Allah melalui ucapan, terus-menerus melakukan kebaikan kepada sesama, menghormati dan memerhatikan pemimpin rohani di gereja, mendoakan orang-orang kudus agar tetap setia dalam iman. Setialah memuliakan Allah dalam perkataan maupun perbuatan dengan disertai ketulusan hati dan rasa syukur, dan selalu waspada akan penyesatan oleh berbagai ajaran-ajaran asing. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan mematahkan kuasa dosa dan maut dan menghapus kutukannya atas semua orang yang telah menemukan keselamatan mereka di dalam Kristus. Jauhkanlah kami dari ajaran yang asing dan menyesatkan, yang menyusup dan menyerang gereja-gerejamu, dan beri kami kebijaksanaan dan pemahaman untuk mengetahui, membedakan apa ajaran yang benar dan tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu, dan cegahlah kami dari segala bentuk ajaran asing yang menyesatkan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 404 ayat 2. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.